Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka belajar kimia, kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar dan tanpa menghafal, silakan join di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan request materi apa saja yang mau dipelajari bersama. Ya, sahabat kimia, terima kasih. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan membahas pada seri termokimia, sahabat kimia, yaitu eksperimen maya atau virtual eksperimen tentang reaksi eksotermis ya. Reaksi eksotermis yang Bu Eli ambil ini adalah salah satunya adalah contoh dari reaksi netralisasi antara NaOH dan HCl ya. Nah, alat dan bahannya apa saja ya sahabat kimia? Di sini ada batang pengaduk, kemudian ada termometer larutan, lalu ada larutan NaOH sendiri yang dibuat encer 0,1 molar. Lalu di sini ada HCl 0,1 molar, semuanya encer, artinya di sini dibutuhkan banyak air ya, ada banyak air di sini untuk membuat larutan encer ya. Nah, sahabat kimia, kita akan langkah awalnya ya, kita akan mengukur suhu awal larutan ya, masing-masing larutan kita ukur ya. Ukur suhu awal HCl, lalu kita baca di skala berapa ya terbaca termometernya ya. Misalnya di sana tertulis 28 derajat Celcius ya sebagai suhu awal larutan HCl ya. Baik ya, kita lanjutkan setelah kita lap dengan tisu supaya bersih ya dan tidak berbekas, kita masukkan ke dalam larutan NaOH sebagai suhu awal, kita masukkan ya. Suhu awal NaOH maksudnya ya. Nah, terbaca 28 derajat Celcius ya, sahabat kimia. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencampurkan kedua larutan sahabat kimia ya. Jadi HCl kita masukkan ke dalam NaOH atau sebaliknya NaOH ke HCl dan kita aduk rata. Nah, di sini sudah terjadi reaksi netralisasi sahabat kimia ya. Nah, reaksi netralisasi ini kita ukur lagi suhu akhir campurannya ya sahabat kimia lalu dibaca ya. Kalau sahabat kimia memegang gelasnya ini ya, ini akan terasa panas. Kenapa? Ternyata terjadi kenaikan suhu ya menjadi 31 derajat Celcius. Nah, ini adalah reaksi apa? Ciri-ciri dari reaksi eksotermis ya. Kemudian selisih suhu tadi kita hitung ya. Nah, sahabat kimia jangan lupa ya, mana yang merupakan sistem yaitu sebagai pusat reaksi yang ada di dalam larutan NaOH dan HCl sebagai sistem. Sementara yang disebut lingkungan yang mana ya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem, yaitu yang ada di luar reaksi NaOH dan HCl ya. Itu apa? Ada udara ya, ada ubin ini ya, ada glass beaker ini ya. Nah, itu adalah lingkungan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana sistem, mana lingkungan ya. Nah, ternyata tadi setelah kita pegang sahabat kimia ini panas ya. Kenapa? Karena terjadi kenaikan suhu. Artinya ada kalor yang pindah dari sistem ke lingkungan ya. Sehingga ketika si termometer ini mengukur suhu lingkungan, maka terjadi kenaikan suhu ya karena ada pertambahan kalor dari sistem yang pindah dari sistem ke lingkungan. Nah, ini sebagai ciri-ciri dari reaksi eksotermis ya. Oleh karena itu kita lanjutkan ya sahabat kimia, reaksi eksotermis ini melepaskan kalor berapa ya? Dan kita sebut ini sebagai kalor netralisasi ya. Karena reaksinya adalah reaksi penetralan asam HCl oleh basa NaOH atau sebaliknya ya, basa NaOH oleh asam HCl. Nah, berapa nilai kalornya ya? Mari sahabat kimia kita akan coret-coretan ya sahabat kimia ya. Kita akan coret-coretan dulu ya untuk menghitung nilai kalor netralisasinya ya. Nah, sahabat kimia kita akan menuliskan persamaan reaksi kimianya dulu ya, yaitu reaksi netralisasi namanya. Reaksi netralisasi ya, yaitu reaksi yang bagaimana HCl ditambah NaOH menghasilkan apa ya, asam ditambah basa ini nanti akan menghasilkan garam ya. Tapi kita bisa menguraikan H itu menjadi H+, kemudian Cl itu menjadi Cl- karena golongan 7A, H+ golongan 1A, Na+ golongan 1A, dan OH- itu adalah anion hidroksida ya.
Nah, lalu kita ini tukarkan sahabat kimia, H plus dengan OH min, Cl min dengan Na plus, sehingga hasilnya itu adalah sebuah garam netral namanya NaCl, natrium klorida, dan air sahabat kimia ya. Air ini menjadi ciri khas dari suatu reaksi yang disebut dengan reaksi netralisasi ya. Nah, kemudian karena tadi merupakan reaksi eksotermis, maka kita perlu menyertakan embel-embelnya. Delta H-nya sama dengan minus ya. Minus berapa? Joule seperti itu ya. Minus ini adalah lambang untuk reaksi eksotermis ya. Reaksi eksotermis, reaksi yang melepaskan kalor dari sistem kelingkungan dengan ditandai naiknya suhu lingkungan dibandingkan sebelum reaksi itu berlangsung ya. Nah, sahabat kimia tadi kita menggunakan HCl-nya 50 mili ya, 50 mili, kemudian NaOH-nya juga 50 mili ya. Maka kita akan jumlahkan 50 ditambah 50 sama dengan 100 mili. Ini sebagai 100 mili itu sebagai massa larut, diubah menjadi massa larutan ya. Nah, sahabat kimia mengubah mili ke gram ya, ke gram. Maka 100 mili itu sama dengan 100 gram ya. Kenapa bisa menjadi sama ya? Karena larutan di sini adalah larutan encer ya, larutan encer sahabat kimia ya. Nah, kalau larutan encer itu artinya ada penambahan air H2O ya ke dalam pembuatan HCl atau NaOH tadi yang 0,1 molar ya. Sehingga komponen airnya akan lebih besar ya. Maka kita memakai massa jenis air itu 1 gram per mili ya. Maka 100 mili sama dengan 100 gram. Ya, ingat ya sahabat kimia, ada variabel yang kita pakai untuk mengkonversi dari satuan volume ke satuan massa ya. Nah, kemudian kita ingat bersamaan untuk menghitung nilai kalor ya, kalor yang dilepas atau diserap itu berbanding lurus dengan massa larutan dikali dengan kapasitas kalor jenis air ya atau larutan itu dan dikalikan dengan selisih suhu ya. Jadi M di sini adalah M total ya, massa total. Massa larutan total, jadi sahabat kimia cukup menjumlahkan ya tadi 100 gram. Nah, kemudian delta T ya, ini adalah selisih suhunya ya. Tadi suhu akhirnya 31 dikurangi suhu rata-rata ya, suhu rata-rata dari larutan HCl sendiri ditambah larutan NaOH sendiri kemudian dibagi 2 ya. Nah, ini maksudnya adalah suhu awal rata-rata. Karena larutannya ada 2 ya. Suhu awal rata-rata. Larutannya ada 2 nih ya, makanya kita merata-ratakan ya. Nah, bagaimana sekarang dengan C ya, sahabat kimia ya? C itu apa ya? C ini ternyata adalah kapasitas kalor jenis ya. Kapasitas kalor jenis siapa ya? Kapasitas dari kalor jenis air ya. Nah, air diketahui memiliki sifat good conductivity ya, dia penghantar panas yang baik ya. Artinya apa? Jadi air itu bisa menyerap kalor, bahkan melepaskan kalor dengan mudah ya. Nah, sahabat kimia, nilai C air itu dari sumber ya, dari referensi itu diketahui 4,2 joule per gram derajat Celcius ya. Artinya untuk menaikkan 1 derajat Celcius, maka air membutuhkan kalor sebesar menyerap kalor ya, membutuhkan kalor sebesar 4,2 joule untuk 1 gram air ya, 1 gram air, lalu dia akan naik sebesar 1 derajat Celcius ya. Kebayang ya sahabat kimia ya. Jadi sebanyak 1 gram air itu bisa menyerap 4,2 joule kalor ya, lalu suhunya jadi naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini kita bisa menghitung nilai Q atau kalornya, sahabat kimia ya, Q-nya adalah 100 gram ya, 100 gram larutan yang encer tadi berarti mengandung banyak air dikali 4,2 ya,
Joule per gram derajat Celcius dikali 3 derajat Celcius. Nah, silakan sahabat kimia bisa menghitung bersama-sama ya. 100 dikali 4,2 ya, 420 dikali 3 ya. Nilainya 1260 joule ya. Ini ada satuan yang kita eliminasi, gram, gram, derajat Celcius, derajat Celcius. Jadi nilai kalornya adalah sebesar 1260 joule diserap oleh 100 gram air. Lalu suhunya naik sebesar 3 derajat Celcius. Ya, air di sini adalah air di dalam larutan ya. Nah, kalau nilai Q ini kita ubah simbolnya delta H ya, maka delta H kita tulis min ya. Min 1260 joule ya. Ingat kenapa min? Karena reaksinya adalah reaksi eksotermis ya, sahabat kimia. Sehingga kita akan terakhir kita menulis persamaan, namanya persamaan kalorimeter ya. Persamaan termokimia ya. Maksud Ibu adalah persamaan termokimia ya. Persamaan termokimia dari reaksi netralisasi ya, sahabat kimia, netralisasi ya, yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan H2O dan NaCl ya. Ini koefisiennya sudah setara, jadi kita tidak perlu memberi angka 1 di depan sini, atau kalau mau diberi juga tidak masalah ya. Sahabat kimia, perlu juga disertai dengan fasenya, ini semua aqua ya, kecuali H2O liquid ya, sahabat kimia ya. Nah, kemudian jangan lupa kita menyertakan simbol delta H-nya. Delta H-nya sama dengan ditaruh ya di samping sini ya. Di samping persamaan ini min 1260 ya joule ya. 1260 joule ya, 1260 joule ya. Jadi kalau kita baca sahabat kimia, kalau kita baca itu bacanya seperti apa? Reaksi netralisasi HCl oleh NaOH melepaskan kalor sebesar 1260 joule ya, untuk sebanyak 100 gram larutan ya. Atau gini, 100 gram larutan HCl dan NaOH akan melepaskan kalor sebesar 1260 joule ketika keduanya dicampurkan atau mengalami reaksi netralisasi ya, sahabat kimia ya. Nah, lalu ada yang bertanya nih ya, sahabat kimia, jadi mengapa kita perlu menyertakan, kenapa di sana disertakan ada konsentrasinya 0,1 molar Bu ya, 0,1 molar HCl, di sini 0,1 molar NaOH ya, seperti itu ya sahabat kimia ya. Nah, ini kalau 0,1 molar itu tadi 50 mili ya sahabat kimia, ini juga 50 mili ya. Jadi kalau kita mau membuat mol, maka di sini ada 5 milimol ya sahabat kimia, ini juga ya. Artinya 5 milimol NaOH dan molar kali volume itu milimol ya, ini dikalikan seperti itu ya. Ini juga 5 milimol, 5 milimol HCl ya. Ini kapan kita menggunakan satuan milimol atau mol ya. Sahabat kimia, ini kita gunakan misalnya untuk membuat hitungan yang berbasis mol. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau dari reaksi yang tadi ya, itu berarti HCl-nya dari reaksi ini ya. Ini kita ambil di sini. HCl sebesar, HCl-nya kan 5 milimol sahabat kimia. Ternyata dia melepaskan kalor sebesar 1260 joule ya. Nah, 5 milimol ini kita ubah ke mol aja dulu ya, 0,005 mol. Seperti itu sama dengan 1260 joule ya. Nah, oleh karena itu kalau 1 mol berapa joule? Nah, ini digunakan untuk perbandingan seperti ini ya. Jadi ini kali silang ya sahabat kimia ya. Ini kali silang seperti itu ya. Jadi X sama dengan 1260 dibagi 0,005 ya sahabat kimia ya. 252.000 joule atau 252 kilojoule per mol
ya, sahabat kimia ya. Jadi kapan digunakan mol? Yaitu pada saat kita menghitung jumlah joule atau kilojoule-nya dalam per mol ya. Nah, kita akan melihat bahwa menurut reaksi yang terjadi, faktanya adalah kita menggunakan 50 mili ya HCl ya, atau 50 mili NaOH ya, atau kita menghitung mili kali molaritasnya itu adalah 5 milimol NaOH atau juga 5 milimol HCl itu menghasilkan kalor sebesar 1260 Joule, maka kalau 1 mol itu ternyata 252 kilojoule ya atau 252.000 joule ya. Demikian sahabat kimia yang bisa Bu Eli sampaikan ya. Kiranya sahabat kimia mendapatkan pencerahan dan juga konsep-konsep penting di dalam menentukan mana saja yang merupakan reaksi eksoterm, tandanya apa saja, dan kemudian sekaligus menghitung nilai kalor netralisasi dalam sebuah persamaan reaksi netralisasi pada reaksi eksotermis tadi ya. Terima kasih, silakan diklik ulang jika belum jelas ya, dan tetap semangat belajar.